Dan terkait dengan hal ini kita segera bergabung dengan Anis Hidayah, founder Migrant Care. Selamat siang Mbak Anis. Halo Mbak Anis. Ya, halo. Ya, Mbak Anis, kalau kita lihat kasusnya Eti di tahun 2020 ini adalah TKI pertama yang lolos dari hukuman mati. Kalau dari data Migrant Care sendiri, sebetulnya masih ada berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang saat ini menunggu proses hukum di luar negeri, baik yang diadili ataupun yang sudah ingkrah? Ya, sebenarnya masih ada 171 pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara, di Arab Saudi, di Malaysia, di Cina, dan di beberapa negara lain. Paling banyak memang di Malaysia, di Saudi ada 10. Tetapi di Malaysia sedang melakukan moratorium hukuman mati, sehingga paling tidak ini menjadi kabar baik bagaimana kemudian kita berharap semua akan bebas dari hukuman mati. Tetapi di Arab Saudi sendiri beberapa sudah vonis, dan kemarin kami melakukan komunikasi dengan Dubes RI kita di sana, Pak Agus Mafto. Ada satu juga yang sedang diupayakan pembebasannya juga dengan pengumpulan diat gitu. Baik, jadi artinya yang di Malaysia ini masih ada ruang lobby bagi pemerintah, seperti itu ya? Ya, karena Malaysia sendiri sebenarnya beberapa tahun terakhir sedang melakukan moratorium eksekusi hukuman mati gitu, dan sedang dilakukan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk penghapusan, tetapi masa transisinya adalah moratorium eksekusi mati. Baik, kalau kita lihat kasus Eti ini melalui proses negosiasi yang sangat panjang, kemudian akhirnya membayar riyad gitu ya. Kalau Anda lihat advokasi hukuman mati pemerintah Indonesia ini sudah lebih baikkah? Sebenarnya kasus hukuman mati ini termasuk kasus-kasus yang lama ya. Seperti kasus Eti ini kan kasus 2001 gitu. Kenapa mereka terancam hukuman mati? Seperti di Arab Saudi itu kasusnya spesifik, mayoritas adalah dituduh membunuh majikan karena mereka membela diri dari upaya pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan kepada pekerja rumah tangga kita di sana gitu. Seperti juga dalam kasus Tuti Tursilawati yang beberapa waktu lalu akhirnya dieksekusi gitu, kasus Satinah, kemudian kasus Ruyati gitu. Sebenarnya kalau membaca kasus-kasus buruh migran perempuan yang bekerja sebagai PRT yang terancam hukuman mati, mestinya pemerintah Indonesia itu juga menemukan konteksnya, terutama DPR, untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual gitu, karena dalam penempatan pekerja migran perempuan itu sangat rentan menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Jadi dalam hal ini upaya di tingkat nasional untuk memproteksi warga negara kita agar terhindar dari kasus-kasus yang ancamannya sampai hukuman mati adalah membangun legislasi yang melindungi mereka. Yang kedua, saya kira dari sisi upaya advokasi pelindungan tentu ada perbaikan dari periode ke periode. Eti sendiri melewati 3 rezim pemerintahan dari Megawati, kemudian SBY, dan Pak Jokowi gitu ya. Dan setiap rezim punya pendekatan yang berbeda gitu. Nah, yang masih perlu ditingkatkan adalah upaya perlindungan di tingkat hulunya. Bagaimana membangun migrasi aman sejak dari desa, sehingga setiap buruh migran, terutama perempuan yang bekerja ke luar negeri, mereka sudah punya informasi, pengetahuan, termasuk juga skill yang cukup bagaimana menjadi pekerja asing di negara orang yang sistem hukumnya berbeda, budayanya berbeda. Paling tidak mereka punya bargaining position yang lebih kuat sehingga mengurangi kerentanan mereka menjadi korban-korban seperti apa yang dialami oleh Eti. Baik, artinya Migrant Care melihat ada problem di sini gitu ya. Sejauh ini pelibatan Migrant Care terhadap upaya perlindungan para tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati ini seperti apa, Mbak Anis? Sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017, masyarakat sipil, organisasi seperti kami ini juga punya kontribusi dan legal secara hukum untuk bagaimana melakukan upaya-upaya pelindungan begitu ya, bagaimana mengawal proses hukumnya, bagaimana mendampingi keluarga yang di sini gitu, di mana keluarga mereka terancam hukuman mati di luar negeri. Selama ini juga kita membangun komunikasi, koordinasi dengan baik antara
kami tidak hanya Migrant Care, banyak sekali organisasi masyarakat sipil dengan perwakilan kita di luar negeri, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, baik. Terima kasih Mbak Anis Hidayah untuk waktunya di Metro Siang.